Terpujilah Allah selama-lamanya, terpujilah Tuhan yang Maha Kudus, Maha Kuasa memberkati kita semua. Amin. Adil kak tadido, bacuramin kak saruga, basengat kak jumata. Kalau saya sebut daya pertama disambut dengan kata bersatu. Daya kedua disambut dengan kata kuat. Daya ketiga disambut dengan kata jaya. Dan daya keempat disambut dengan kata untuk NKRI. Setuju? Masih ingat? Pertama bersatu, kuat, jaya untuk NKRI. Seluruhnya jaya. Anu bersatu dulu Pak. Anu tak bersatu tak kuat. Ya. Wah, orang daya ini ingatannya agak kurang sedikit. Harus ingat Pak, ingatan harus kuat. Bersatu, kuat, jaya untuk Indonesia. Ini ketua-ketua di ada lalu salah-salah. Kita ulangi. Jaya! 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 Iya. Apapun yang kita lakukan sebagai anak bangsa, semua harus untuk NKRI. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, saudara saya, beliau kami sebut dengan Paman Sabilin. Beliau Gubernur Sabilin Nur SH, kalau tidak salah MSI. Beliau adalah Gubernur periode kedua. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sultan, ya, yang hadir. Terima kasih Pak. Syukur masih diwakili. Kalau tidak diwakili Pak, saya ajak seluruh pengurus ini datang ke kantor gubernur untuk menjumpai gubernur. Kalau tidak diwakili, karena bagaimanapun gubernur dalam hal ini sebagai pembina Pak. Pembina beliaulah yang mempersatukan seluruh potensi yang ada di Kalimantan Selatan. Sampaikan salam dari Sekjen MADN. Saya rindu bilang beliau, mau ngopi, mau merokok dengan beliau. Rokok beliau kalau tidak rokok Sampurna, rokok LA. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan beserta seluruh jajarannya yang hadir. Yang saya hormati Perkompinda Provinsi Kalimantan Selatan, ada perwakilan dari Bapak Koren, Bapak Kapolda, Bapak Kajati, mungkin Kabinda, mungkin juga pejabat-pejabat lain yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati pula Perkompinda Kota Banjarmasin, yang Banjarbaru ke Banjarmasin ini, ya, Banjarmasin dulu dengan seluruh perkompindanya. Tadi ada yang mewakili Bapak Wali Kota, yang mewakili mungkin Kapolres, Dandim dan sebagainya. Yang saya hormati yang mewakili para bupati dan perwakilan atau yang mewakili Perkompinda se-Provinsi Kalimantan Selatan. Yang saya hormati Ketua Umum DAD Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Abdul Kadir. Udah nggak rapi kumis dan jenggotnya. Dari malam-malam kemarin saya suruh rapikan dulu sedikit. Karena kadang saya bertemu beliau, kumisnya dan jenggotnya lintang pukam. Saya tanya kenapa tidak
cukur tidak dipotong, kadang nggak mempan kata dia gunting, potong nanti bagi ilmunya Pak dengan saya. Bapak udah terbukti hebat karena istri 2, saya hanya 1. Anak belum banyak. Jadi orang kaya itu harus banyak anak Kak, kayak beliau. Karena Kalimantan ini kasih luas. KB boleh, KB itu sebenarnya untuk supaya kita sejahtera, pandai-pandai ngaturnya. Kalau mampu untuk apa anak 1, 2? Kalau mampu anak 100 pun tak apa. Kalau mampu, jadi berdasarkan kemampuan. Beserta ibu ya, 2 ibu Pak ya. Wah ikut, kalau aku bingung nggak 2 ibu nih. Yang saya hormati pengurus DAD Provinsi Kalimantan Selatan yang baru dilantik, selamat. Yang saya hormati pula Ketua Umum DAD Provinsi Kalimantan Utara, Pak Dr. Juni Laing MSI ya. Beliau ini sudah membangun sekretariat besar yang dia bangun di tangannya sendiri. Dia nyumbang tanah 50 kali 100 di pusat ibu kota Kalimantan Utara. Tepuk tangan untuk beliau ini contoh. Yang saya hormati utusan dari DAD Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan pengurus MADN juga hadir. Pak Joni Lain juga pengurus MADN, Ibu Nyelong Simon ya hadir juga, Pak Leta Bunan dan juga kawan-kawan yang lain. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh kami, para pejuang yang hadir di sini. Yang saya hormati ketua-ketua kelembagaan adat lintas etnis yang ada di Kalimantan Selatan, ketua-ketua ormas paguyuban lintas etnis. Yang saya hormati para domong, para damang atau kepala adat yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Lebih-lebih yang saya hormati kepada seluruh pemuda-pemudi Kalimantan Selatan, mari kita bersatu membangun Kalimantan Selatan ini, karena di tangan putra-putri Kalimantan lah, terutama Kalimantan Selatan ini akan berhasil. Yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tadi sudah hadir 5 tokoh agama sebenarnya diundang, tapi 4 yang hadir. Terima kasih. Itu menunjukkan bahwa kita bangsa Indonesia bangsa yang pluralis, bangsa yang memiliki keragaman suku, agama, adat istiadat, dan latar belakang. Yang saya hormati juga rekan-rekan wartawan. Ini banyak wartawan luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemerintah daerah dan seluruh instansi. Tanpa wartawan kegiatan kita ini nol. Karena wartawan inilah yang mendengungkannya. Banyak kegiatan besar, kalau tidak diekspos tidak ada artinya. Banyak perbuatan baik kita, kalau tidak diekspos tidak ada gunanya. Lalu perbuatan yang jahat-jahat yang dimunculkan. Nah karena itu media massa, kru-kru kita, saudara-saudara kita, wartawan ini harus diajak sebagai mitra untuk membela suara-suara yang tidak kedengaran, keadilan, kebenaran di bumi Kalimantan Selatan ini. Yang saya hormati juga panitia pelaksana dan seluruh pengusaha dan semua donatur yang sudah terlibat di dalam kegiatan pelantikan pengukuhan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Selatan ini. Bapak yang mewakili gubernur dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh yang saya hormati, puji Tuhan, dan kita selalu mengucap syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, itu berkenan ya memberkati kita, membantu kita sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar dan sukses. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita sudah mendengar
ada Salam Dayak, yaitu Adil Kak Talino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Salam Dayak ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya terpaksa agak kuat karena mic-nya mati. Tidak apa-apa, hanya nanti disiapkan air minum putih untuk saya supaya tidak serak. Jadi Salam Dayak ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini Salam Dayak yang sudah dideklarasikan untuk Dayak seluruh dunia, yang disepakati di tingkat nasional pada tanggal 10 Agustus 2010 di Sarawak, Malaysia, yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, dan dari Indonesia 5 provinsi. Jadi salam ini Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah semangat Pancasila, karena nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai ketuhanan ada di dalam salam masyarakat Dayak, yaitu Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kajubata. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa salam ini di mana masyarakat Dayak menempatkan dirinya adalah sebagai bagian dari NKRI ini. Karena dengan salam ini berarti pula masyarakat Dayak wajib melaksanakan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian kebinekaan, dan NKRI harus tetap harga mati Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah karena itu semangat Dayak itu adalah semangat Pancasila juga. Berarti kita mempunyai kewajiban untuk menjaga NKRI supaya tidak dicabek-cabek, supaya NKRI ini tetap berdiri tegak sebagai bangsa besar di tengah dunia ini. Hampir 200 lebih negara di dunia, satu-satunya negara persatuan yang masih kokoh berdiri di muka bumi ini adalah Indonesia. Indonesia juga adalah sebuah negara besar yang unik, saudara-saudara, yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kita ada 700 lebih suku, bicara hampir dalam 1000 bahasa. Begitu juga masyarakat Dayak. Masyarakat Dayak ini terdiri dari 405 subsuku yang bicara dalam 600 bahasa, yang memiliki keunikan adat istiadat budaya. Dayak ada yang Muslim, Islam, ada Katolik, Protestan, Hindu, bahkan Buddha. Siapa mengatakan Dayak itu hanya Kristen, itu orang yang tidak tahu tentang Dayak. Bahkan di Kalimantan Selatan, yang menjadi ketua umum DAD Provinsi Kalimantan Selatan, mulai dari Letnan Jenderal J.A. Maulani, Muslim, Haji, sampai dengan Pak Kadir, Muslim. Tidak ada persoalan. Kalimantan Tengah mayoritas Dayak yang Kristen, tetapi yang ketua umum Haji Agustia Sabran, Haji Abad Sabran Ahmad, dan sebagainya, haji-haji ketua umum DAD Provinsi Kalimantan Tengah. Artinya jangan mau dipecah Dayak ini karena agama. Sekali Dayak tetap Dayak, Daramo Deotir tetap merah Dayak, Banjar adalah bagian dari Dayak. Karena mereka dulu bertinggal di bandar, beragama Islam, lalu tidak mau diakui Dayak, tidak boleh. Darah tidak boleh berubah.
kamu agama apapun, tinggal dimanapun, kalau kamu Dayak, tetap Dayak. Harus bangga menjadi Dayak. Bapak Ibu Saudara sekalian, Indonesia ini negara kaya, terutama di mana Pak? Di Kalimantan. Karena itu Kalimantan akan menjadi daerah rebutan seluruh dunia. Di sini ada uranium untuk membuat senjata nuklir, ada intan, ada emas, ada tambang batu bara, bauksit dan sebagainya. Hutan kita kaya kayu, sejak tahun 70 dieksploitasi. Hasil tambang luar biasa, hasil perkebunan luar biasa. Tetapi masyarakat Dayak masih tertinggal. Masyarakat Dayak masih belum sejajar kesejahteraan SDM-nya dibanding saudara-saudara kita yang lain. Apakah kita harus menyalahkan mereka? Tidak, saudara-saudara. Kita harus introspeksi diri, tingkatkan kualitas sumber daya manusia Dayak supaya bisa bersaing secara kompetitif. Kalau kita sumber daya manusianya udah bagus semua, tidak diperhatikan, baru kita nuntut. Jatah pembangunan pun sampai hari ini, di mana Kalimantan ini, Kalimantan Timur, Tengah, Barat, Utara, Selatan, itu lebih dari 1.000 triliun penghasilan kita setiap tahun. Tapi yang kembali sedikit, dana dikuasai oleh pusat, daerah hanya diberi tetes-tetesan saja. Karena itu para pejabat, gubernur, bupati, tokoh-tokoh harus bersatu menuntut keadilan. Di Jawa sana jalan aspal sampai ke kampung, sampai ke sawah-sawah pun jalan aspal. Sementara di daerah Kalimantan, pedalaman pesisir, perbatasan, jalannya hancur, listrik tidak ada, sekolah hanya ada guru 2-3 orang, belum ada pemerataan. Karena itu tugas fungsi kita DAG ini untuk bersama-sama pemerintah bersama TNI, Polri dan seluruh komponen bangsa yang ada di Kalimantan Selatan ini bersatu. Jangan saling iri dengki, jangan saling menjatuhkan, jangan saling merungrung, jangan saling menghasut, memprovokasi hanya karena perbedaan agama, hanya karena perbedaan suku bangsa, hanya karena perbedaan golongan, hanya karena perbedaan latar belakang. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia itu negara yang unik di dunia. Coba bapak-bapak perhatikan, antara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, agama kita 6, tapi kita damai. Suku kita ratusan, 700 lebih, bahkan mungkin ribuan. Kita damai. Adat istiadat kita damai. Indonesia adalah miniatur dunia. Mengapa Pak? Kalau bapak-bapak pergi ke Jerman, matanya rata-rata biru, kulitnya putih. Tapi kalau di Kalimantan, di Indonesia, kulit putih ada, kulit sawo matang ada, kulit
kuning langsat ada. Bahkan daerah Papua karena ada warna kulit disebut kulit ubi bakar juga ada di sana. Karena hitam seperti negro. Rambut, kalau bapak ke Afrika, semua rambut orang Afrika keriting. Di Indonesia mulai rambut lurus bergelombang setengah keriting sampai keriting ada di Indonesia, ada pada orang Dayak. Orang Dayak unik. Orang Dayak ada yang mirip Madura, ada yang mirip Batak, ada yang mirip orang Sunda, ada mirip orang Jawa, ada mirip orang Manado. Bermacam-macam orang Dayak ini. Kalau kita pergi ke negara Cina, rata-rata mata mereka tuh sempit. Di Indonesia ini, di Kalimantan ini, mau sempit, mau setengah sempit, mau matanya seperti mata burung hantu juga ada. Kita ada juga yang tinggi besar, yang setengah tinggi besar pendek juga ada. Kalau di Eropa susah pak mau cari hidung pesek. Di Eropa hidungnya maco-maco. Tapi Indonesia pak mau hidung pesek, oh maaf, lagi nih, berhenti sebentar. Bentuk penghargaan kita kepada kaum muslim muslimat. Sebentar ya, 2 menit. Jangan lari dulu. Indonesia ini negara besar yang diberi anugerah oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang luar biasa, di mana manusianya adalah miniatur dunia, dan di sini adalah tempat yang kaya akan kebutuhan apapun yang diperlukan dunia. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pesan penting yang mau kita sampaikan. Karena Dayak ini adalah bangsa yang pluralis, berbagai agama suku bangsa. Juga kita adalah berbagai latar belakang. Karena itu saya mengajak Majelis Adat Dayak Nasional, mengajak kepada seluruh masyarakat Dayak, bahkan mungkin saudara-saudara kita yang lain, mari kita bersatu bergandengan tangan untuk terus mengkumandangkan nilai-nilai nasionalisme kita. Nilai-nilai kebangsaan wajib kita dengungkan di seluruh pelosok Indonesia. Mari kita lawan Bapak Ibu Saudara sekalian apabila ada ujaran-ujaran kebencian, ada paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, maka masyarakat Dayak harus berada di depan untuk mengawal persatuan kesatuan bangsa. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersatu, kita bisa aman, kita bisa hidup berdampingan. Itu berkat sebuah ideologi yang diwujudkan oleh para pendiri bangsa, yaitu Pancasila. Pancasila itu adalah patisari, intisari dari kearifan budaya masyarakat suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Merupakan saripati latar belakang dari seluruh kemajemukan bangsa Indonesia. Karena itu mari kita bersama-sama menjaga Pancasila ini, melaksanakannya supaya dia tetap utuh, supaya dia tetap langgeng. Kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam bentuk konsep, bukan hanya dalam tulisan-tulisan manis yang ditulis oleh orang-orang pandai, tetapi tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Itu percuma, hanya di mulut, hanya slogan, hanya
hanya di atas kertas. Karena itu mari kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana melaksanakannya? Mari kita tumbuhkan, kembangkan sikap saling menghargai, sikap tenggang rasa, menghormati keberadaan orang lain dengan kemajemukan. Perbedaan bukan sesuatu yang harus dipertentangkan, tapi perbedaan itu adalah bagaimana kita saling melengkapi. Kalau kita hidup dalam lingkungan kita sendiri, maka kita tidak akan pernah maju. Kalau hanya di situ orang Banjar semua, situ hanya orang Bugis semua, situ hanya orang Madura semua, situ hanya orang Batak semua, tidak akan maju. Nah, dengan kemajuan inilah kita saling melengkapi, menguatkan. Nah, karena itu pada kesempatan ini kami mau menyampaikan kepada kita semua, kami akan melaksanakan rapat kerja nasional pada tanggal 3 sampai 6 Oktober yang akan datang. Kita meminta Panglima TNI untuk bicara, kita minta Kepala IKN berbicara, kita minta Menteri Dalam Negeri berbicara, kita minta Ketua Komisi 5 Infrastruktur berbicara, kita minta juga tokoh-tokoh kita seperti Pak Darasdara, Pak Cornelis untuk berbicara, memberikan kekuatan semangat di dalam forum Rakernas yang akan datang. Majelis Adat TNI Nasional juga dalam mengembangkan, menumbuhkan kebudayaan, akan melaksanakan festival budaya Dayak bukan tahun ini, tapi tahun 2023 di Balikpapan. Pada saat itu kita akan melaksanakan juga temu tokoh nasional Dayak seluruh Indonesia. Nah, karena itu terima kasih, kita tepuk tangan untuk DAD Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah dilantik ini. Harapan kami pengurus DAD Kalimantan Selatan ini harus menjadi bagian terdepan di dalam melaksanakan silaturahmi. Setelah ini laksanakan juga secara internal, kuatkan kepengurusan, solidkan kepengurusan, solidkan barisan DAD Kalimantan Selatan, benahi DAD kabupaten kota yang belum melaksanakan musdat, belum melaksanakan pergantian kepengurusan. Setelah semua internal selesai, silakan beraudiensi, silakan bersilaturahmi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan dengan semua kekuatan etnis yang ada di Kalimantan Selatan. Kita bersatu, saling mendukung. Bila perlu DAD Provinsi Kalimantan Selatan pada saat hari raya berkunjung, pada saat hari raya Idul Fitri, pengurus DAD berkunjung kepada yang muslim. Kalau hari raya Natal, DAD pengurus ini pergi ke tempat saudara kita yang merayakan Natal. Kalau ada misalnya acara halal bihalal, DAD terdepan untuk melaksanakan halal bihalal. Kalau ada kurban, bila perlu DAD cari sapi, cari kambing, apa kurban juga untuk masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Harus menjadi contoh menjaga toleransi, karena kalau tidak ada keamanan, apapun yang dilakukan negara besar, negara kuat tidak akan mampu membangun negerinya. Karena itu keamanan penting untuk kita wujudkan bersama, menciptakan kedamaian, kesejahteraan bersama. Saya kira demikian. Kalau terlalu panjang, ini udah jam 12:30, lapar semua. Kami mohon dengan hormat Bapak Gubernur atau yang wakili untuk memberikan sambutan pada kesempatan ini. Sekaligus saya berterima kasih kepada pemerintah provinsi, kepada pemerintah kota, dan kepada seluruh Polri, TNI, dan terutama tadi Bapak Korem ya, yang sudah memberikan tempat ini. Mari kita jalin kebersamaan demi keamanan kedamaian kita bersama. Akhirnya, sebelum saya akhiri, saya mau membacakan pantun untuk kita semua. Pantun ini harus dicontek, Pak, karena Anda hafal.
anak gadis memakai sepatu. Sepatu dibeli di Jakarta. Marilah kita semua bersatu membangun negeri kita tercinta. Setuju? Apa nak tepuk tangan? Jalan-jalan ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Banjarmasin, Kalimantan Selatan kan? Sotonya enak, nikmat sekali. Kita jaga persatuan dan kesatuan demi keamanan di negeri ini. Buah manggis, buah pepaya dimakan enak saat pacaran. Semuanya kita ini dah pacaran. Apalagi Pak Abdul Qadir sampai 2. Mau nambah lagi katanya. Saya ulangi, buah manggis, buah pepaya dimakan enak saat pacaran. Mari kita saling percaya, tingkatkan silaturahmi dan persaudaraan. Simpan saja di dalam derum bibit padi yang akan disemai. Tuhan menciptakan kita bersuku berkaum agar hidup kita rukun dan damai. Ini orang Dayak. Tuak diminum, tuak tradisional terbuat dari beras ketan. Kami Majelis Adat Dayak Nasional mengucapkan selamat atas pengukuhan DAD Kalimantan Selatan. Terima kasih, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Sekali lagi, Dayak pertama bersatu, Dayak kedua kuat, Dayak ketiga jaya, Dayak keempat untuk Indonesia. Setuju? Dayak! Dayak! Kuat! Dayak! Dayak untuk Indonesia. Ya, terima kasih kepada Bapak Sekjen ADN. Mohon maaf agak panjang Pak. Saya kalau disuruh pidato 1 hari 1 malam saya siap berpidato. Karena Tuhan yang memberikan anugerah Pak, tidak semua orang punya. Anugerah dari Tuhan. Karena saya sekolah dulu tidak pernah juara 1 terus Pak. Sampai kuliah pun cum laude, S2 juga 3,9, cum laude juga. Jadi sekolah juga pintar. Ngurus organisasi sedang-sedanglah. Nah, kalau pidato, boleh suruh saya pidato 1 hari 1 malam saya siap pidato. Terima kasih.